Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bertemu dengan kalian semua. Saya perkenalkan dulu nama saya ya. Saya adalah Hairiawati. Dan untuk semester ini saya mengajar mata kuliah etika profesi atau professional ethics ya untuk semester 7. Nah, mata kuliah Professional Ethics ini meliputi tentang etika, kemudian juga ada sedikit penjelasan mengenai hukum, etika dan etiket. Apa sih bedanya etika dengan etiket gitu ya. Oke, kemudian juga ada profesi, profesional, profesionalisme, kemudian juga kode etik profesi ya, yang sekarang untuk setiap profesi, setiap lulusan itu diharuskan untuk memiliki sertifikasi profesi ya. Jadi kalau misalnya dari lulusan bahasa Inggris mungkin ada sertifikasi profesi menjadi seorang penerjemah ya. Penerjemah yang tersumpah atau sworn translator gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dari profesi yang tersertifikat gitu ya. Oke. Kalau misalnya dari komunikasi ada sertifikasi jurnalistik, sertifikasi PR dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang sudah jadi sebuah tuntutan untuk memiliki sertifikasi profesi gitu ya. Oke, juga pada pelajaran etika profesi ini akan juga diperkenalkan mengenai perilaku organisasi atau organizational behavior ya. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang yang profesional atau kita sudah memiliki sebuah profesi, tentu saja kita akan bernaung dalam sebuah organisasi atau institusi. Nah, bagaimana perilaku organisasinya gitu ya. Ya, kemudian juga saya akan berikan mengenai leader and leadership. Oke, seorang yang profesional pasti memiliki ya leadership atau kepemimpinan yang ideal, yang efektif ya. Oke, jadi juga akan diperkenalkan mengenai leadership. Oke. Nah, karena ketika kita sudah bekerja, oke, kita sudah ada dalam lingkungan orang-orang, kumpulan orang-orang, maka terjadilah sebuah dinamika kelompok. Nah, jadi juga kita akan mengenal nih ya, apa sih dinamika kelompok itu? Bagaimana sih dinamika kelompok itu? Nah, oke, kalian juga pasti setuju bahwa kita nggak bisa bekerja sendirian. Nggak mungkin ya bekerja sendirian gitu ya. Oke, mentang-mentang kita bisa semuanya, apakah memang juga bisa kita mengerjakan semuanya sendiri? Oke, impossible ya, karena kita manusia punya keterbatasan. Oleh karena itu, kita bekerja dalam sebuah tim. Nah, sebuah tim itu tentu terdiri dari lebih dari satu orang, dan setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda, juga karakter yang berbeda. Nah, bagaimana sih kita menyatukan orang-orang itu membangun sebuah tim yang solid? Maka kita juga akan pelajari bagaimana team building, ya. Dan yang namanya ketika kita sudah memiliki profesi, kita pasti akan senantiasa berkomunikasi ya dalam institusi atau organisasi di mana kita berada. Nah, bagaimana sih komunikasi organisasi? Ya, kemudian juga apakah ada kaitannya nggak sih, misalnya ya, profesi atau etika profesi satu bidang itu berkaitan nggak dengan bidang lain?
apakah berkaitan dengan sosiologi, psikologi, ya, antropologi, dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan lihat tuh kaitannya ya, kaitan etika, karena setiap bidang juga memiliki etika gitu ya. Oke, nah di sini saya sudah rancang ya course design atau RPS-nya. Oke, yang pertama adalah, nah di sini ya. Oke, dengan tujuan mahasiswa mampu mendefinisikan etika, moral, dan profesi dengan baik, gitu. Oke. Nah, jadi ada etika, moral, hukum, ya. Faktor yang bisa melanggar etika itu apa saja. Oke, kemudian juga mahasiswa mampu membedakan profesi tadi, profesional, profesionalitas, dan profesionalisme. Gitu ya, oke. Jadi ada pengertian profesinya, syarat-syarat profesi, profesional, dan ciri-cirinya, serta prinsip etika dalam profesi. Nah, nanti kalau tatap muka enak ya, kita bisa diskusi dengan langsung. Apakah pekerjaan itu sama dengan profesi? Gitu ya, apakah semua pekerjaan disebut profesi? Nah, gitu ya. Oke, itu yang jadi kita bisa lihat nih dari syarat-syaratnya, dari ciri-cirinya, gitu ya. Apakah pekerjaan itu bisa disebut profesi? Katakanlah contohnya, maaf ya. Oke, seorang PSK gitu ya. Apakah itu profesi atau pekerjaan? Oke, kalau profesi berarti nanti dia harus ada training karena ada peningkatan ya, peningkatan karirnya gitu ya. Dari sebuah profesi itu, oke, kalau dikatakan profesional harus seperti apa, kriterianya apa. Nah, itu apakah PSK bisa jadi sebuah profesi atau tidak gitu, oke. Nah, kemudian tadi ada bagaimana sih perbedaan persamaan antara hukum, etika, etiket ya dalam organisasi gitu. Oke. Kemudian kita juga akan berdiskusi tentang kode etik ya, code of conduct. Setiap profesi akan dinaungi oleh kode etik. Jadi akan banyak sekali kode etik. Kode etik dokter, kode etik guru, kode etik penerjemah, kode etik jurnalistik, kode etik humas, dan kode etik banyak sekali ya. Nah, ya, kenapa sih harus mengenal kode etik? Karena kode etik itu fungsinya adalah untuk melindungi profesi. Gitu ya. Oke, contohnya kode etik yang dimiliki oleh dokter melindungi siapa? Melindungi dokter gitu ya. Oke. Kemudian juga tadi ya perilaku organisasi gitu ya. Oke. Bagaimana sih tentang perilaku organisasi ini? Nah, ya, oke. Ada 10 pertanyaan yang bisa bukan mendefinisikan tetapi mengkategorikan perilaku organisasi ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang tadi ya, perilaku organisasi yang terkait dengan bidang-bidang disiplin ilmu lainnya. Misalnya bersentuhan dengan sosiologi, antropologi, manajemen, ya, kemudian komunikasi. Oke, nah kita juga akan tadi mempelajari tentang leadership ya. Jadi ciri-ciri pemimpin yang ideal seperti apa, yang efektif seperti apa gitu ya. Oke. Nah, juga ada kategori dari kepemimpinan. Ada yang otoriter, ada yang partnership ya dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melihat ya tentang
eh, komunikasi organisasi gitu ya. Oke. Biasanya kita lihat dari struktur organisasi tuh ada garis yang tegas, ada garis yang putus-putus ya. Oke, kadang-kadang hanya panahnya satu aja ke bawah, kadang juga ada ke atas ke bawah. Nah, ini ya alur wewenang dalam struktur organisasi. Kemudian kita akan melihat tadi komunikasi organisasi ya. Apa sih komunikasi? Apa kepentingannya komunikasi organisasi ya? Fungsinya, tujuannya, bentuknya, dan komponen-komponennya. Kemudian dinamika kelompok. Ya, kita akan belajar juga bagaimana pembentukan sebuah kelompok. Ya, apa saja sih unsur-unsurnya. Nah, itu ya yang akan kita pelajari dari etika profesi atau professional ethics dalam satu semester ini. Nah, if it is possible, kalau memungkinkan, setiap kelas tolong dibuatkan grupnya, ya. Jadi captain of the class itu menjadi hostnya untuk membuat grup, ya. Oke, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi. Say if you have something to say to me, if you wanna share your comment, don't be hesitated, jangan ragu-ragu, silahkan masukkan ke grup ya. Begitu saja, oke? Jadi untuk pertemuan pertama nanti yang akan saya upload adalah video ini dengan RPS-nya. Gitu ya. Kemudian baru nanti pada pertemuan kedua kita sudah masuk ke modul 1, quiz dan forum gitu ya. Oke, yes. Again, kalau ada pertanyaan pakai grup saja ya. Oke, this is my phone number 081 121 0965. I repeat 081 121 0985. Okay, yes, thank you very much for watching this video. Okay, and have a nice time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.